deh. Turu tak potong. Kayak mau pas kalian kayak mau turun turunan. Adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kakak mau absen dulu. Ana Fadilatun Nisa Asanisia Dirasli Fetis Dwi Antika, terus Fitri Aulia, Jessica Kirana, Lutfia Nailil Muna, terus Miza Zahra, Gini duduk. Muhammad Ali Badan, Muhammad Ali Badan, Muhammad Adris Bayu, terus Muhammad Java Prayogo, terus Muhammad Ibnu Jadi, Muhammad Ilham, atau yang di Kayungan ya? Kayungan. Oh, sampai 12 dulu. Udah, pokoknya belum 1 sampai 12. Udah, ada 12 anak. Ada ya? Sampai Ibnu Jadi. Lebih. Kalau sudah ada 12 anak berarti komplit ini ya. Nggih. Terus untuk adik-adik bisa buka untuk berdua mengenai beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tinggal kalian pernah? Jalan. Nis apalan enak nih. Ada kepalan sama nah, iman. Ini halaman 14. Pas aku kira mulai enggaknya. Aduk nih. Bilang harus apa? Aku kira mulai enggaknya aku. Gimana buka semua? Ya. Berdua mengenai cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Halaman 12 woy. Halaman 12. Merah. Sebelumnya dengan lihat dulu. Kakak mau tanya, untuk iman itu memiliki arti apa? Iman. Yo, yang tahu bisa menjawab. Nah, percaya. Sebagai orang Islam, selayaknya atau seharusnya kita wajib mempercayai dan mengimani bahwa Allah itu ada. Terus coba rukun iman itu ada berapa? 6. Nah, bukan yuk sama-sama. Iman 1, iman kepada Allah. Allah. Yang kedua, Iman melalui Al-Quran. Kepada Al-Quran. kitab Allah. Kitab Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Rasulullah. Untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa pengertian dari buku. Iman artinya percaya.
beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti-buktinya. Nah, berdasarkan pengertian ini, ya, dengarkan yuk. Nah, berdasarkan pengertian ini, bukti bahwa Allah itu ada itu terjadinya alam semesta dan terjadinya adik-adik sekalian atau dilahirkannya adik-adik sekalian. Tanpa adanya Allah, maka tidak ada alam semesta. Ya. Coba yang nomor 1, beriman kepada Allah melalui ciptaannya. Siapa yang berani membaca? Ya, dari pojok ke pojok. Latihan nggak apa-apa. Biar lebih lancar. Sedikit-sedikit kok, nanti gantian. Nah, sing ditutupi mulu. Ya, coba baca ya. Maco. Sing sono. Ayo, coba dibaca sih. Yang nomor 1. Sedikit aja nggak apa-apa. Dari kakaknya juga tahu kekurangannya apa. Nah, yang pojok. Ayo coba baca yang keras nggak apa-apa. Apakah baju yang kalian pakai ada dengan sendirinya? Tentu tidak, bukan. Baju yang kalian pakai tentu ada yang membuat, yaitu penjahit. Begitu juga dengan benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Misalnya meja, kursi, lemari, sepatu, dan lain-lain. Demikian halnya dengan alam tempat kita tinggal. Alam dan seluruh isi di dalamnya ini pasti ada yang menciptakan. Allah SWT bersifat gaib. Manusia dapat membuktikan adanya Allah SWT dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya di alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung, laut, sungai, dan daratan. Adanya alam dan seluruh isinya karena diciptakan oleh Allah SWT. Tidak mungkin alam ada dengan sendirinya. Ketika siang hari, matahari bersinar cerah, burung-burung berterbangan, dan angin bertiup saja. Semua itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kes AS saja. Berdasarkan apa yang telah dibacakan oleh saudara siapa tadi? Jadi, nah itu ada yang bukti bahwa keberadaan Allah itu Allah menciptakan ada yang namanya benda mati dan benda hidup. Apa coba yang dinamakan benda mati? Di sini juga ada contohnya. Kalau adik-adik mau baca pasti tahu. Lemari. Nah, lemari, cerdas. Terus yang lain? Batu. Batu, ya. Masa yang cewek kalah ini? Kalah sama yang Air. Air, benar. Terus, Sandal. nah, itu merupakan beberapa contoh benda mati. Untuk benda hidup, apakah Anda benda hidup? Ada. Nah, kok nggak jawab? Manusia. Manusia, selain manusia? Hewan. Terus? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Untuk benda hidup, selain bisa berkembang biak, juga bisa bernapas dan lain sebagainya, seperti halnya tumbuhan. Mereka bernapasnya itu menggunakan fotosintesis atau kalau air buat konsumsinya. Nah, terus untuk ayat Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan
Allah itu menciptakan segala sesuatu baik di antara langit dan bumi. Ada yang namanya alam gaib, alam malakut, dan lain sebagainya. Iya, nama Terus untuk yang cewek, masa kalah yang sama yang cowok. Coba baca yang selanjutnya. Siapa? Yang berani nanti saya boncengkan pulang. Nah, aku senggopi toh. Ya, siapa yang berani? Aku senggopi teh. Nanti sepedanya tinggal sini nggak apa-apa. Oke, nanti tolong. Ya nanti saya antarkan ke sini, ambil sepeda pulang lagi. Sama duit. Kau tidak motor-motoran toh. Nah tapi kan saya antarkan, tanggung jawab kan. Ayo siapa yang berani? Aduh, enggak ada motor-motoran toh orang. Jangan cepat loh. Coba perhatikan segala hal. Setelah ayat itu loh. Nah itu, yuk baca yang kak. Yang sebelahnya, nggak apa-apa, ayo baca. Aduh, enggak bisa motor-motoran. Ditinggal kontrol Kalau belum ada yang berani, saya akan bacakan. Coba perhatikan segala hal yang ada di sekeliling kalian. Ada benda mati, yaitu benda yang tidak bisa bergerak. Seperti contoh tadi, apa contohnya? Seperti lemari. nah lemari itu kan nggak bisa bergerak. Rumah ada nggak so? Tumbuh, berkembang atau bernapas. Terus ada juga benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak seperti kalian, seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Tanaman padi yang semula kecil pendek, semakin lama semakin tumbuh besar. Nah, ini namanya benda hidup. Terus ayam yang semula berasal dari telur, terus tumbuh menjadi ayam yang bermanfaat bagi manusia. Walaupun meja dan kursi dibuat oleh manusia atau tukang kayu, tetapi pohon sebagai bahan baku kayu tidak dapat dibuat oleh tukang kayu, melainkan diciptakan oleh Allah. Yang mana tukang kayu hanya mengolah kayu. Pohon sendiri ada yang menciptakan. Pohon yang semula kecil bisa tumbuh besar dan bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Semua karena ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sebutkan sifat Allah yang mencerminkan bahwa Allah itu merajai seluruh alam. Di Asmaul Husna ada yang biasanya kalian baca setiap hari sebelum memulai pelajaran. Sifat Allah yang mencerminkan bahwa Allah adalah penguasa seluruh alam. Siapa yang tahu? Silakan acungkan tangan. Ayo toh, acungkan tangan toh. Al-Malik. Al-Malik merupakan salah satu sifat Allah yang mencerminkan bahwa Allah adalah penguasa seluruh alam. Terus demikian pula dengan manusia. Selanjutnya masih belum 3 halaman. Demikian pula dengan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam berbagai macam suku bangsa. Coba di Indonesia ada berapa macam suku bangsa? Sebutkan sebisanya, nggak apa-apa. Ada suku Madura. Nah, selain suku Madura ada suku Aceh. Daya. Coba selain suku Daya ada apa lagi? Suku Jawa. Ya. Terus? Jawab yang keras tau, nggak apa-apa. Ya, seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia ini ada beberapa macam suku yang menghuni menjadi warga negara Indonesia. Terus demikian juga dengan
keteraturan yang terjadi di alam tidak mungkin terjadi tanpa ada yang mengatur. Yang mampu mengatur dan mengendalikan alam ini pasti yang maha sempurna dan maha kuasa dalam segala hal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada ayat lagi. Ayo loh, siapa yang mau baca loh? Apa? Yang kedua, mengenal Allah. Ayo, enggak apa-apa. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang cowok kan udah ada perwakilannya tadi, Mas Yaki. Terus yang cewek mana? Halo. Hai. Nah, yang cewek mana yang cewek? Yang mau baca? Masih belum ada? Oke, Mas Yaki coba baca lagi yang kedua. Mengenal Allah SWT melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci dan pedoman hidup manusia. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan himbauan Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisi kisah-kisah umat terdahulu agar dapat menjadi pembelajaran bagi umat pada masa sekarang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan abad pergaulan dengan sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 102, Dalikumullahu rabbukum la ilaha illa. Ayo kita baca ayatnya semua bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Silakan lanjut. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Terus ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita meminta pertolongan, memohon ampun, dan berserah diri atas segala sesuatu. Kita wajib percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pemelihara alam dan seluruh isinya. Nah, berdasarkan ayat